Kinerja Polri sepanjang tahun 2024 ternyata didominasi oleh sentimen negatif di media sosial. Dari 7,11 juta interaksi yang tercatat, sebanyak 46% atau 3,3 juta interaksi justru bernada negatif. Lantas apa kira-kira penyebab sentimen negatif terhadap Korps Bayangkara ini lebih dominan dibandingkan dengan sentimen positif? Data ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam rilis akhir tahun Polri Selasa 31 Desember 2024 di Jakarta. Listio menyebutkan, dari 7,1 juta interaksi terkait Polri di berbagai platform media sosial, 46% diantaranya bersentimen negatif, sedangkan 37% sentimen positif dan 18% sentimen netral. Sentimen negatif ini menjadi bagian yang terus kita lakukan perbaikan, sehingga sentimen tersebut tentunya bisa kita kurangi. Dan ini tentunya memang juga menjadi dinamika yang terjadi terkait dengan peristiwa-peristiwa yang ada di setiap bulannya. Namun demikian, Polri terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap sentimen-sentimen negatif yang ada di media sosial dengan langkah-langkah nyata di lapangan. Tak hanya itu, Listio juga mengungkap sepanjang 2024, pihaknya telah memutus 4.572 perkara pelanggaran kode etik profesi Polri. Dari semua perkara itu, sebanyak 414 personel dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan 525 personel disanksi demosi. Kemudian sebanyak 127 personel dihukum penundaan pangkat, 98 personel penundaan pendidikan, 325 anggota disanksi pembinaan, serta 3.083 putusan lainnya. Sentimen negatif ini tentunya dibarengi dengan sejumlah kasus yang melibatkan polisi. Lantas apa saja deretan kasus yang membuat citra Polri menjadi sorotan di sepanjang tahun 2024? Salah satu kasus yang sempat membuat ramai ialah penangkapan salah satu DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Dalam kasus ini pada Mei 2024, polisi menangkap Peggy Setiawan yang dituding merupakan Peggy Peron usai dinyatakan buron sejak 2016. Meski demikian, tak lama berselang dalam sidang pra-peradilan, Peggy dinyatakan tidak bersalah dan merupakan korban salah tangkap. Kasus yang ditangani oleh Polda Jabar ini pun sempat membuat heboh dan menjadi sorotan publik. Lalu ada juga kasus Ibda Rudi Soik yang dipecat dari Polda Nusa Tenggara Timur. Rudi dinyatakan melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebelumnya, Rudi mengungkap kasus mafia BBM bersubsidi yang diduga melibatkan oknum polisi. Pria berusia 41 tahun itu bahkan membeberkan sejumlah dokumen berupa video, rekaman, foto, dan percakapan di telepon seluler. Kasus ini sempat mendapat perhatian DPR hingga akhirnya ia pun batal dipecat dari kepolisian. Kemudian kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah bernama Gama yang tewas akibat ditembak polisi pada November 2024. Pelaku penembakan tersebut yakni Ajun Inspektur 2 Robik Zainuddin yang merupakan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Awalnya polisi menyebut pelaku menembak karena merasa terancam oleh serangan Gama dan kelompoknya yang sebelumnya dinyatakan sebagai aksi tawuran. Namun, keterangan berbeda disampaikan Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Ari Supriyono, dalam rapat dengar pendapat di Komisi 3 DPR. Ia mengatakan penembakan dilakukan oleh Aibda Robik tidak terkait dengan peristiwa pembubaran tawuran. Dalam kasus ini, Aibda Robik Zainuddin akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah pada hari Senin 9 Desember. Tak hanya itu, Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, juga dicopot dari jabatannya oleh Polri. Terakhir ialah kasus dugaan pemerasan warga negara Malaysia oleh polisi pada gelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP. Warga Malaysia mengutarakan bahwa mereka dipaksa membayar uang dengan total 9 juta ringgit Malaysia atau sekitar 32,6 miliar rupiah setelah dipaksa untuk tes urin meski hasil tes narkoba negatif. Divisi Propam Polri lantas menyampaikan telah memeriksa 18 polisi yang diduga terlibat. Pengusutan pun berlanjut dengan langkah Polda Metro Jaya memutasi 34 anggotanya guna memudahkan pemeriksaan. Kasus-kasus tadi hanyalah sebagian kecil dari banyaknya insiden umum maupun kriminalitas yang melibatkan kepolisian atau menuai sorotan dari publik. Bahkan slogan "No Viral No Justice" pun mencuat sebagai protes atas lambannya polisi menindak suatu perkara. Namun tentunya kita menanti bukti pernyataan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut akan berkomitmen untuk memperbaiki kinerja Polri di masa mendatang agar peristiwa serupa tidak terulang. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Bisa nggak kira-kira Polri berbenah
dan jadi lebih baik di tahun 2025 ini?